Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sumantri S. Jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django kelas form dengan Bootstrap CSS. Nah, sebenarnya di video ini kita akan coba melakukan layouting atau memberikan style sheet khususnya Bootstrap CSS ke dalam kelas form kita atau form kita gitu ya. Seperti video minggu lalu bahwa form kita itu masih kelihatannya agak klasik gitu. Nah, di video ini kita coba melakukan sedikit lebih menarik atau kelihatannya lebih cantik gitu formulirnya ya. Nah, perlu yang teman-teman ketahui bahwa untuk memberikan style sheet atau Bootstrap khususnya ke dalam Django itu agak sedikit tanda kutip tricky ya, agak sedikit sulit gitu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kelas Bootstrap itu ke dalam tag HTML yang natif atau yang murni atau yang asli gitu. Jadi kita tidak memasukkan kelas Bootstrap ke dalam tag HTML. Ada tips dan triknya sehingga kenapa tadi saya bilang agak sedikit sulit dan punya tantangan. Tetapi di balik kesulitan itu ternyata punya kelebihan, yaitu ketika misalkan ada perubahan dalam masing-masing kelas untuk khususnya dalam form itu tadi, atau atribut yang ada dalam elemen input tadi, kita tidak perlu merubah di dalam tag HTML-nya atau di dalam CSS-nya, tetapi cukup di satu file saja, dan itu sudah terorganisir dalam satu file. Contoh misalnya forms.python. Jadi, untuk merubah elemen, menambahkan placeholder dan lain sebagainya, cukup di forms.python itu tadi. Itulah kenapa Django itu selalu memberikan kemudahan kita, sehingga kita tidak perlu bolak-balik kerja yang ini dulu, kemudian itu lagi, gitu ya. Cukup dengan satu file, itu sudah tercover secara keseluruhan. Contoh misalnya form ini tadi, gitu ya. Oke, menarik teman-teman. Pokoknya cool, keren. Nah, teman-teman, berhubung sekarang kita sudah berada di puasa Ramadan 1445 Hijriah, dan sekarang sudah puasa yang ke-5 atau ke-6 ya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, inilah momennya yang paling pas karena kita menghadapi bulan puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin kalau memang misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman semuanya, atau ada yang perbuatan atau kata saya yang tidak sesuai gitu, mungkin tidak ada attitude-nya dan lain sebagainya, tapi karena ini hanya sebagai konten dan bisa dibilang hiburan, atau karena ini merupakan konten kreator hiburan, saya coba masukkan supaya tidak pusing dalam berpikir, apalagi dalam soal ngoding. Jadi saya masukkan lelucon biar kelihatannya asik gitu. Oke ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Let's go. Nah, jadi begini teman-teman ya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang sudah ada daripada saya membuat ulang baru, karena terus terang pasti membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Ini saya menggunakan aplikasi, nanti teman-teman bisa download di GitHub saya, yaitu di episode latihan pertama aplikasi blog part 3. Silahkan download dan clone di komputer lokal teman-teman. Nanti link GitHub saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman? Oke, kita langsung aja. Nah, ini sebenarnya sudah jalan, jelas ya. Ada blog, oke, kemudian ada home. Nah, nanti yang kurang adalah kita belum masukkan menu kontak di sini. Dan di project sini, ini belum ada aplikasi kontak. Oke ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja membuat satu buah aplikasi yang namanya adalah kontak di sini. Oke, aplikasinya sudah muncul. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, seperti biasa, untuk terintegrasi ke semua aplikasi atau project, kita lakukan instalasi. Kontak di sini cukup ini aja, karena yang lain kita sudah lakukan instalasi. Kemudian kita ke views, karena blog ya strukturnya sama dengan kontak ya, jelas. Di sini itu kita ganti jadi kontak, dan ini kita ganti juga menjadi kontak untuk namespace-nya, biar seragam gitu. Oke, karena sudah ada URL sini, kontak URL, jadi kita ke kontak dan buat satu buah file urls.py. Langsung aja kita lakukan import urls, import path ya di situ, dan kita jangan lupa app name di sini adalah kontak. Ini kita lupa menggunakan tanda petik urls patterns, masukkan link kosong namanya adalah index. Ini kita berikan nama juga sama dengan index di sini, jangan lupa koma. Lalu apalagi? Yaps, kita lakukan import views ya, from views import index di sini. Oke, karena belum ada function index, jadi kita coba buatkan di sini dev index. Ini kita request, kemudian kita return
spasi render, kemudian kita request lagi, kemudian kita langsung aja ya, kita buat index di dalam kontak nanti, kita konteks, lalu jangan lupa buat variabel konteks. Oke teman-teman, jadi ini untuk konteksnya kita samakan aja dengan konteks yang ada di MySite dan juga aplikasi, yaitu judul, jauh besar, dan juga heading di sini ya. Oke, jadi ini kita masukkan judul, jauh besar, ini adalah kontak, jangan lupa koma, ini kita namakan aja kontak forms, dan ini adalah heading gitu. Oke, menarik. Oke, langsung aja di dalam kotak ini kita buat folder templates, garing kontak, kemudian kita buat satu buah halaman HTML yaitu index di sini. Ini biar cepat kita kopikan aja yang ada bisa di MySite, bisa di blog ya. Ini kita ke blog aja. Sebentar, jangan. Oke, biar cepatnya kita ke index punyanya si aplikasi, si project ya. Kita ke sini dan copy paste. Oke. Ini sebenarnya sudah jalan nih. Coba kita cek server, apakah terjadi error? Betul, error. Ini kita matikan servernya dan running up. Oke, udah jalan. Kita coba. Ups, hampir lupa. Kita lupa untuk buat navbarnya ya. Navbarnya karena ini sama dengan yang ada di blog tadi, ini kita duplikat. Ini blog ini kita ganti menjadi kontak ya. Kontak di sini tuh huruf besar. Kalau saya reload, oke. Kalau kita ke sini tuh muncul ya. Ada kontak. Nah, udah jadi ya teman-teman. Sudah jadi. Awesome bro. Oke, udah. Cukup ya teman-teman sampai di sini? Tidak ya, belum. Ini masih sangat panjang sekali teman-teman. Oke, kita close ke navbarnya, index MySite kita closing juga. Sekarang kita lupa ya, lupa yang menjadi topik inti, yaitu dalam kontak kita buat satu buah file forms.py. Jangan lupa kita Django import forms. Oke, ini kita buat kelas kontak forms. Kemudian kita titik forms, lalu form. Ini kita paskan aja dulu. Kita coba ke views ini punya si kontak. Jangan lupa kita lakukan aja impor biar tidak lupa nanti ya. Kontak, kontak seperti itu. Dan langsung aja kita buat kontak form. Kita ambil instansiasi dari kontak form di atas tadi. Oke, lalu kita samakan aja. Kita kontak atau gini ya, F kontak seperti itu, form kontak, dan kita masukkan kontak form di sini. Menarik coy. Ingat ini F underscore kontak. Kemudian kita langsung aja ke index punya si kontak. Ini biar keren. Kita coba buat form di sini. Aksinya kita kosongkan aja dulu dan kita tambahkan aja F kontak. Ini kita jadikan sebagai as table ya. Tentu ini kita bungkus dia menggunakan table di sini. Sip, cakep. Kita button submit. Jangan lupa di sini kita langsung aja menggunakan method ya. Itu sama dengan post. Nah, karena kita menggunakan method post, jadi harus ada yang namanya token, CRV token di sini. Oke, ini udah jadi. Kalau misalkan saya dulu jelas belum ada ya, karena kita belum buat di sini untuk atributnya. Oke, kita selesaikan dulu di sini. Nah, sekarang kita buatkan dulu daftar atributnya. Yang pertama adalah nama ya, kemudian ada email, kemudian ada Jenkel, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada pesan, kemudian ada agree atau setuju gitu ya. Nah, ini kita forms titik untuk nama. Oke, jadi kita sudah punya daftar atribut di sini. Nah, kita sudah punya, lalu dari sini baru kita bisa menentukan tipe datanya apa. Nah, untuk nama kita jadikan chart fill aja di sini. Ini biar cepat ya, biar cepat. Ini saya copy paste aja. Ini untuk email menggunakan email field. Untuk jenis kelamin kita menggunakan choices field di sini, dan tanggal lahir kita menggunakan date field. Dan untuk pesan kita menggunakan chart field di sini. Tapi chart field untuk agree karena merupakan setuju atau tidak, jadi kita yes atau no, kita menggunakan boolean field. Dah, ini kalau misalkan saya reload, bentar, ini kadang kenapa begini ya? Form BO ya, kan sudah ada ini di agree-nya, lengkap tuh. Dah, kita matikan dan jalankan ulang. Kita reload, boom, muncul ya. Ada nama, email, jenis kelamin. Kita selesaikan aja dulu untuk pesan. Untuk pesan ini kita menggunakan langsung aja menggunakan widget
yaitu forms text area ya, biar dia bentuknya text area seperti ini. Oke, ya kita selesaikan aja dulu ya. Kita coba ke jenis kelamin dulu ya, karena ini merupakan tanggal lahir, kan tidak lucu kalau tanggal bentuknya seperti ini dalam bentuk text box ya. Dan kita menggunakan widget, kemudian kita forms. Untuk date field kita menggunakan widget yang namanya adalah select date widget di sini. Oke, dan dia punya untuk select date widget ada lagi atributnya atau keyword argumennya yaitu years. Kemudian kita jadikan satu baris aja ya, biar mudah gitu dibacanya. Range untuk start tanggalnya kita startnya mulainya dari tahun 1985 dan endingnya itu 2013. Kemudian incrementnya atau stepnya adalah 1 di sini. Kalau saya reload, bentar. Tuh, jadinya seperti ini. Menarik, coy. Ups, satu lagi. Jenis kelamin. Ini masih kosong ya. Kita lupa di sini. Bukan lupa sih sebenarnya. Jadi kita menggunakan choices, menggunakan list aja di sini. Jadi kita jadikan satu baris aja ya. Kemudian untuk key-nya itu P ya, dan nilainya yaitu adalah pria di sini. Oke, kita duplikat. Nilainya yang satunya adalah wanita dan ini adalah P. Sorry, bukan P tapi W. Oke, saya save dan reload di sini. Tuh, maka akan jadi pria dan wanita gitu. Nah, karena ini menggunakan select option ya. Jadi ini kurang bagus. Jadi saya maunya digunakan radio select gitu ya. Jadi untuk di sini itu kita tambahkan lagi widgetnya. Widgetnya itu kita menggunakan forms titik apa teman-teman? Radio select ya, radio select gitu ya. Kalau kita reload tuh jadinya seperti ini. Jadi ada pria dan wanita. Ih, mantap ya, mantap kali. Oke, mantap. Nah, ini sudah jadi untuk formnya. Nah, sekarang baru kita akan masukkan Bootstrap CSS-nya. Nah, gini teman-teman ya. Jadi saya tidak perlu melakukan instalasi Bootstrap karena sudah ada gitu ya. Sudah terinstall, sudah ada buktinya di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan lihat di episode tentang manajemen static file ada di sana. Nanti saya coba sertakan video referensi di link deskripsi, silakan dilihat, dinonton kalau misalkan teman-teman masih sedikit bingung gitu ya. Cakep. Oke, baru sekarang kita coba pasangi Bootstrap-nya. Kalau kita ke form sini, coba lihat. Formnya itu ada input tipe email ya, kemudian ada kelas form control. Nah, ini bagaimana caranya kalau kita masukkan di sini untuk form controlnya. Sementara kalau kita lihat di index ini kan, kita mau masukkan di mana nih? Tidak ada kan? Gitu ya. Jadi ini ada tipsnya, ada triknya gitu. Nah, caranya coba bentar kita lihat dulu di sini. Oke, formnya sudah ada. Kemudian kita buat mb3 di situ ya. Jadi kita div, kenapa feed, div titik mb3 itu. Kemudian kita coba masukkan template tag di sini, ambil variabel dari fcontact. Oke. Nah, fcontact ini di mana? Fcontact ini ambilnya di sini, di views, yaitu ini ya, variabel objek dari konteks. Dan ini ya satu baris itu ngambilnya dari sini, dari kontak form yang ada di file forms.py yang ada di sini gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam sini itu ada atributnya ya, ada nama, email, jengkel, dan lain sebagainya. Udah, kita ambil yang nama aja dulu ya. Di sini, fcontact titik nama aja dulu. Kita coba lihat perubahannya seperti apa. Saya reload di sini, tuh muncul. Yang muncul adalah text box-nya gitu ya. Keren. Jadi ini adalah text box yang ini. Oke. Nah, Bang, bagaimana dengan label yang ada ini? Itu adalah nama di sini. Oke. Nah, untuk label, jadi biar gampangnya ini kita duplikat aja ya, sorry. Biar cepatnya ini kita duplikat, this, oke, kontak titik nama, titik, label tag. Ya, jadi ini label, ini namanya label tag ya, ini ya, untuk nama dan sebagainya. Ada di Django dokumentasi, silakan teman-teman baca. Kalau misalkan saya save dan reload, tuh, muncul. Bentar, sebentar, kenapa di sini ya? Seharusnya dia di sini. Kan aneh kalau misalkan namanya di sini, lantas text inputnya di sini. Waduh, terobosan baru. Gile, coy, 2024. Oke, balik ya, labelnya di atas. Saya save, tuh, jadi ya, seperti ini. Keren. Muncul gitu. Nah, ini karena sudah ada, sekarang kita coba fokus dulu deh. Ini kita coba reload. Jadi kita tinggal sisahkan di sini adalah ads. Keliru teman-teman ya. Ini seharusnya
Kenapa kosong? Jadinya titik seperti ini. Kita lupa masukkan kirim. Duh, ini karena faktor puasa jadi ya mau makan juga nggak bisa itu. Oke, jadi ada di sini kirim ya. Sip, menarik. Nah, sekarang kalau kita lihat ini baru jadi formnya, tapi belum jadi. Kita belum masukkan form kelasnya di sini. Nah, gimana caranya? Oke, perhatikan teman-teman. Caranya itu sedikit berbeda dengan yang ada di framework lain atau di HTML, tag HTML pada umumnya. Biasanya kan kita tinggal masukkan kelas di sini ya. Tapi dengan cara seperti ini, itu berbeda. Kita tidak mungkin menemukan form control di sini. Jadi, alih-alih untuk mengatur semua ini, itu adanya di sini, di forms.py. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan form kita di sini, entah itu style sheet-nya, menggunakan bootstrap dan lain sebagainya, itu ada di sini. Gitu ya. Bukan di sini lagi, ya, tapi di sini. Oke, cakep. Oke, kita berikan nilainya aja dulu, atau isinya. Oke, kita berikan pertama, karena ini masih nama, kita ganti namanya menjadi nama lengkap. Oke, nama lengkap dengan beri nama keyword label di sini. Kalau saya save dan reload maka jadi nama lengkap. Kemudian saya mau nama lengkap itu namanya untuk formnya hanya bisa diisi di bawah 5 karakter. Kemudian, di sini baru bisa kita masukkan widgetnya seperti apa gitu ya. Kita forms text input di sini. Nah, karena ini merupakan widget ya, ini sebenarnya widgetnya itu defaultnya adalah text input ya, ini defaultnya adalah text input. Dan di dalam widget itu sebenarnya ada lagi satu buah argumen atau keyword argumen yang namanya adalah attrs. Nah, attrs ini merupakan atribut dari widget gitu ya. Nah, atributnya apa saja? Oke, atributnya itu apa isinya? Jadi, atribut di dalam widget itu isinya adalah dictionary. Jadi, kalau bicara soal dictionary, berarti ada key-nya, kemudian ada nilainya di sini. Oke, teman-teman? Nah, kembali ke sini. Kalau kita lihat, ini ada kelas ya, dan juga form control. Oke? Jadi, ini merupakan key-nya, ini adalah nilainya. Udah, kita langsung terapkan ke sini. Jadi, key-nya adalah kelas, nilainya adalah form control, yaitu kelas dari Bootstrap. Oke, teman-teman? Ini kalau misalkan saya save dan reload di sini, ntar, ini agak mandet ya. Ini kenapa seperti ini, cuy? Ntar, kita coba cek server. Kita jalankan ulang. Ya, oke. Ntar reload, tuh. Jadi, gitu ya. Sama yang ada di sini. Punya si Bootstrap, gitu ya. Coba lihat. Jadi, ciri khasnya Bootstrap itu kayak ada rounded gitu ya. Dan itu bordernya warna biru, gitu ya. Nah, apa yang kurang? Kalau kita lihat di sini, ntar, yang kurang itu adalah placeholder ya. Coba ini kita belum tambahkan placeholder ya. Jadi untuk menambahkan placeholder ya di sini juga. Ini kita enter dan tambahkan aja placeholder, kemudian masukkan nama lengkap Anda. Oke, saya save dan reload. Tuh, muncul gitu ya. Keren, coy. Oke, menarik. Ini baru nama lengkap. Nah, sekarang kita lihat lagi setelah nama lengkap adalah adanya email di sini. Oke, kita tambahkan email. Karena ini sama, jadi kita tinggal duplikat aja. Untuk nama di sini, ini kita ganti jadi email. Oke, teman-teman. Tuh, muncul di sini. Sip. Nah, begini teman-teman. Untuk email, saya skip aja dulu, karena nanti akan ada tips dan trik terakhir. Cara mudahnya kita memasukkan widget ke dalam sini. Ya, atribut ke dalam widgetnya. Jadi bukan yang seperti ini. Oke, teman-teman. Silakan dinonton sampai akhir. Oke, nah sekarang kita coba buatkan dulu untuk untuk Jenkel di sini. Oke, pertama karena ini sama juga ya, ini kita duplikat aja dan pertama kita harus tampilkan aja dulu labelnya aja di sini ya. Kita coba reload, tuh maka muncul Jenkel di sini. Ini Jenkel kalau orang awam mungkin dibilang ini Jenkel apa ini ya. Jadi kita rubah dulu nilainya menjadi jenis kelamin. Oke, kita reload. Kita save dan reload. Bentar, ini servernya kenapa ya? Agak lambat dia ya. Berubah jadinya jenis kelamin. Nah, coba lihat teman-teman ya. Jenis kelamin itu memiliki widget yaitu radio select ya, dengan tipe choice field. Nah, karena di dalam select itu ada dua nilai yaitu pria dan wanita, jadi ini kita bisa lakukan looping di sini untuk mengambil pria dan wanitanya. Nah, caranya seperti apa? Biar gampangnya kita coba cek dulu aja di sini untuk radio select. Ya, itu ada form check. Jadi ini kita bungkus aja dulu dia menggunakan form check ya di sini. Baru kita copy yang tadi. Nah, di sini baru kita bisa lakukan looping. Apa yang di looping? Oke, jadi saya namakan ini sebagai
komponennya ya, komponen dari jenis kelamin. Jadi sini saya bisa langsung aja comp jenis kelamin ya, comp genkel gitu, seperti itu. Di dalam ini f kontak jenis kelamin gitu, f underscore titik genkel, ambil dari sini. Oke, menarik. Kita coba tampilkan aja dulu. Misalkan saya mau nampilkan comp genkel titik tag ya. Lihat apa perubahan yang terjadi di sini. Kalau saya reload, tuh muncul ya. Jadinya muncul seperti ini. Jadi ada radio select. Nah, ini namanya adalah tag di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan labelnya gitu. Nah, untuk label di sini itu kita bisa langsung seperti ini ya. Com genkel di sini titik choices label. Oke, choices label di sini. Jadi, ingat karena ini merupakan tipe data dari choices. Jadi kita ambil yang labelnya yang di sini. Oke, jadi merupakan labelnya ya. Ini kalau misalkan saya reload, tuh muncul ya pria dan wanita di sini. Keren kan? Jadinya seperti ini gitu. Oke, ini agak berbeda dengan yang ada di atas. Biar seragam kita coba buatkan aja yang bentar ya. Kalau kita lihat untuk inputnya ada form check input. Kita cross check di sini untuk back source-nya. Untuk jenis kelamin, oke, labelnya kita lihat ini masih belum ada ini ya. Kita coba sedikit modifikasi untuk labelnya mengacu kepada sini. Nah, coba lihat ini untuk labelnya ini ya. Untuk labelnya ini kita duplikat dan kita tambahkan label di sini titik form check label ya, samakan dengan yang ada di sini. Oke, untuk formnya di sini kita masukkan variabel seperti itu. Ini biar gampangnya kita coba duplikat aja di situ. Nah, ini kita masukkan com genkel titik id underscore for underscore label ya. Jadi ini ada di dokumentasi dari Django. Silakan teman-teman kalau misalkan mau lihat. Kalau saya reload, coba lihat di sini, maka labelnya coba lihat untuk wanita ID genkel 1 dan untuk pria adalah genkel 0 di sini. Oke, teman-teman. Ini untuk labelnya gitu ya. Tipe datanya adalah radio select. Cuman kalau kita lihat untuk input dari radio ini belum ada kelas yang namanya ini ya, kelas form check input. Oke, kita coba di sini dan kita langsung aja ke forms di sini. Karena ini merupakan radio select, kita coba lakukan di sini ya untuk menambahkan atributnya. Ini belum pernah saya lakukan sebelumnya, tapi kita coba apakah berhasil atau tidak, teman-teman. Oke, kita kelas, kemudian kita copy yang tadi form check input dan kita coba reload, teman-teman. Lihat perubahannya. Tuh, jadinya seperti ini. Sebentar. Ini kok agak lucu gitu ya. Agak aneh gitu. Kenapa jadinya seperti ini? Sebentar, ini untuk ini saya coba masukkan dia ke dalam sini untuk labelnya ya. Untuk jenis kelamin. Oke. Nah, ini yang tidak sesuai nih. Kita coba lihat. Oke, ini agak lucu belum muncul. Kita coba form check-nya ini kita mundurkan. Di atas di bawah dari form, begitupun juga dengan ini ya, kita save dan reload, tuh muncul ya, jadi di sini. Oke, udah jadi kalau seperti ini. Nah, jadi ada tuh masuk ya form check input. Nah, jadi adalah namanya adalah genkel dan value-nya adalah P dan juga W. Kemudian namanya ntar ini pria dan wanita, dan ini semua itu ngambilnya dari mana ya, dari sini ya. Ini adalah key-nya, ini adalah nilainya. Oke, pria dan wanita. Genkelnya itu ambil dari sini. Sip, mantap. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang setelah jenis kelamin, apalagi adanya tanggal lahir. Oke, kita coba masukin untuk tanggal lahirnya di sini. Karena sama dengan email, ini kita ganti jadi tanggal lahir di sini. Oke, kita save dan kita coba reload. Tuh, jadinya seperti ini ya. TGL lahir dan elemen dari tanggal lahir itu bentuknya seperti ini. Ini yang saya nggak mau. Oke, jadi kita coba lakukan bootstrap. Nah, untuk select itu, kalau select dia menggunakan apa ya? Entar, kalau select dia menggunakan form select ya. Oke, form select di situ. Oke, kita coba dulu di form sini. Pertama, kita berikan ganti dulu labelnya, yaitu menjadi tanggal lahir. Oke, teman-teman. Ini tanggal lahir, L-nya huruf besar. Kalau saya reload, tuh berubah jadi tanggal lahir. Nah, di widget sini, untuk years, ini kita tambahkan satu buah atribut, biar sama aja ya. Kita buatkan kelas untuk key-nya, dan form select untuk bootstrap dari form select-nya itu tadi. Ingat, karena ini merupakan tipe datanya atau elemen
input select ya, select option. Kalau saya reload, bentar, ini servernya kadang agak lucu ya. Oh, bentar, kita lupa koma di sini. Oke, jadi jalan servernya. Tuh, mantap. Oke, keren ya. Jadi ada Januari, kemudian tanggalnya dan tahunnya. Menarik sekali, coy. Nah, sekarang setelah tanggal lahir ada pesan di sini. Nah, untuk pesan karena sama ya, ini kita lakukan aja seperti ini. Tanggal lahirnya kita ganti jadi pesan. Kalau saya reload, maka akan jadi seperti itu. Nah, lagi-lagi kita ke pesan sini. Ini biar keren aja. Nah, di text area sini, itu kita langsung aja tambahkan satu buah atribut, yaitu kelas, kemudian nama kelasnya adalah form control ya, seperti itu. Kalau saya reload, oke, jadinya seperti ini. Menarik. Ada lagi yang lupa, yaitu placeholder. Di sini masukkan pesan Anda, titik, koma. Oke, kalau saya reload di sini placeholder, kelebihan L, coy. Ini biar bulan puasa terlalu semangat kali ya. Oke, jadi masuk di sini ya. Nah, untuk agree di sini, untuk agree kita kopikan aja ada di sini. Ini dan kita ganti ini menjadi bentar. Ini kita ganti jadi agree. Oke, kita cek, cuman jadi masalah ini masih dalam bentuk seperti ini. Oke, kita coba cek di sini. Untuk cek boxnya, oke, kita sedikit modifikasi ya. Untuk cek pertama, kita coba ambil yang di sini. Ya, kita masukkan di sini div, ini kita simpan di atas sini dan kita masukkan kelas form check. Biar cepat ini kita kopikan aja ya. Sebentar teman-teman, kita jadikan sebagai form check gitu. Ini kita geser ke atas ya, seperti itu teman-teman. Kalau saya reload, tuh jadinya seperti ini. Dan untuk labelnya, bentar, ini seharusnya labelnya di bawah sini ya. Labelnya coba kita kasih di bawah supaya checkboxnya itu nanti di belakang dari label. Oke, ini bukan label lagi karena masih ada titiknya itu. Kita coba ganti jadi label. Oke, keren. Nah, sekarang untuk label ini kita coba lihat di sini apa ya? Dia masukkan form check label. Jadi di sini dimasukkan label titik form check ya. Apa di situ? Label. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk for-nya, coba kita lihat di sini. Untuk pack source-nya, untuk agree, kemungkinan ID-nya belum ada ya. Belum ada ID-nya. Oke, untuk check di sini. Bentar, udah ada ya ID agree ya. Coba kita lakukan seperti yang ada di punyanya si kontak, punya si jenis kelamin, yaitu F kontak titik agree ID for datar for label ya, seperti itu. Saya save dan saya reload, kasih kontak, coba lihat. Oke, muncul ya, tuh muncul. Jadi ada for ID agree, yang tadi kan cuma ada agree aja ya. Menarik sekali teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Kalau misalkan saya lihat kirim, oh bentar, ini emailnya belum sesuai ya. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi, itu yang saya katakan bahwa untuk email itu ada tips dan triknya daripada kita menggunakan seperti ini, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan widget di sini seperti itu. Tetapi kita coba ke bawah sini ya. Ambil untuk propertinya yaitu email, kemudian titik, masukkan dari widget, titik, kemudian keyword argumen dari widget itu sendiri yaitu attrs, titik, update di sini. Nah, apa isinya update? Isinya dari update itu adalah sebuah dictionary. Nah, kalau sudah dictionary, berarti sama dong dengan yang ada di sini. Oke, biar cepatnya ini kita copy paste aja. Itu kalau saya save, perhatikan teman-teman, ini kalau misalkan saya save dan reload di sini, tuh sama ya, sama dengan cara yang tadi di atas seperti ini. Dengan hanya satu baris, kita sudah bisa melakukan hal yang serupa. Oke, Bang, bagaimana dengan placeholder-nya? Gampang ya. Untuk placeholder, sini kita bisa juga copy paste ya. Biar cepatnya kita copy paste yang di sini, kita paste di sini dan ini kita ganti masukkan email Anda. Dan kalau saya reload, tuh jadinya seperti ini gitu. Nah, biasanya itu ada help text-nya ya, ada bantuan teks gitu bahwa untuk menunjukkan kepada user bahwa kalian harus memasukkan email yang benar gitu. Oke, ada satu lagi atribut dari email field yaitu help text. Nah, help text ini merupakan sebuah informasi masukkan email Anda dengan benar ya, memberitahukan kepada user untuk memasukkan email Anda dengan benar gitu. Nah, kalau saya reload, ini belum ada.
gitu. Nah, caranya kita ke sini lagi. Coba lihat, kita kembali ke email sini. Nah, email sini kalau kita lihat di forms, coba lihat ini ada ya, petunjuknya seperti ini ya. Will never. Jadi kita buat yang serupa seperti ini. Nah, di sini tuh ada namanya kelas juga, tetapi for text. Oke, jadi biar cepatnya aja, ini kita kopas aja, bentar ya. Kita buat saja baru di sini. Oke, di email sini kita enter dan masukkan div, masukkan form underscore apa sih itu, yaitu text. Oke, gitu aja. Ini double T. Seperti itu. Ini kalau misalkan saya reload, ini belum ada juga. Begitupun juga kalau misalkan kita masukkan di sini f kontak email ya. Kita coba f kontak titik email aja dulu ya. Kita coba lihat perubahannya. Tuh, maka jadinya dua teks seperti ini. Ini kan tidak keren gitu. Kurang elegan. Masa dua email? Nah, untuk memasukkan help text di sini, ini masukkan email Anda, email kurang ing Anda dengan benar, ini kita titik. Jadi, kita tinggal masukkan properti yaitu help text di sini. Keyword argumennya titik help underscore text. Oke, coba kita save dan reload. Tuh, muncul kan? Masukkan email Anda dengan benar. Idi, keren. Jadi kalau misalkan saya rubah di sini, contoh titik 2, misalkan user@email.com, seperti itu. Jadi ada petunjuknya. Kalau saya reload, tuh muncul ya, masuk email Anda dengan benar, contoh user@email.com. Jadi harus menggunakan kalau tidak bakal error. Cakep, cakep ya. Ini kalau misalkan saya kirim, bentar, ini kirimnya kasihan dia belum kita pasangnya bootstrap. Oke, biar seragam aja gitu, karena kita sudah menggunakan bootstrap. Kita kelas, kemudian kita btn, kita jadikan aja sebagai primary. Oke, cakep. Kita coba isi aja dulu ya, misalkan tree, kemudian tree@dj.com, ini jadikan pria, kita kosongkan aja. Ini kita coba testing, I agree. Oke, misalkan saya kirim aja dulu ya. Kalau saya kirim, tuh select this checkbox, kita klik checkboxnya, kita kirim, tuh berhasil. Nah, untuk membuktikannya, kita coba lakukan print di sini. Kita coba print request, kemudian post. Oke, ini untuk membuktikannya, kita coba buka terminal lagi. Kita perbesar aja dulu, lalu kita coba masukkan tree, kemudian tree@dj.com. Ini pria, kita masukkan, kita testing, agree, dan kirim. Tuh, jadi ya. Coba lihat, berhasil. Jadi ada nama, email, tree@dj.com, kemudian tanggal lahir, Jenkel ambil dari key-nya, yaitu P di sini ya, diambil dari key-nya, kemudian tanggal lahir dan sebagainya, testing untuk pesannya, dan agree on artinya setuju. Keren. Dengan cara seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat form dengan lebih keren lihatnya ya. Berhasil layouting gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan di sini di indeksnya, kita tidak perlu melakukan perubahan di sini, tetapi melakukan perubahan di dalam formnya di sini. Dengan melakukan perubahan di sini itu sudah merubah semuanya gitu ya, teman-teman. Jadi itulah konsep dari Django, all in for all. Jadi one file for all file ya, gitu teman-teman. Jadi kita tinggal melakukan perubahan di dalam formnya, maka otomatis berubah di sini. Contoh tadi adalah kelasnya, kemudian placeholder-nya dan lain sebagainya. Keren ya teman-teman, cool. Nah, jadi minggu depan kita akan coba lakukan koneksi dari model dan juga forms, karena yang kita ketahui bahwa forms itu punya tipe data yang sama dengan model ya. Mantap teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, jadi cukup teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video update dan seru lainnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.